Perkenalkan, nama saya Ria Agustina, mahasiswa dari Universitas Palatehan. Baik Ibu, di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ria Agustina. Nah, di sini saya sedang melakukan penelitian yaitu pengalaman pasien hipertensi sesuai kontrak kemarin ya Bu ya. Di sini saya ingin melakukan wawancara di sini di rumah Ibu. Apakah diizinkan? Iya, diizinkan, Neng. Baik Ibu. Dan juga di sini saya izin untuk melakukan perekaman suara dikarenakan untuk melengkapi data. Iya, gak apa-apa. Baik, terima kasih ya Bu. Baik, di sini kita langsung saja ya Bu. Iya. Kalau boleh diceritakan bagaimana awalnya Ibu mengetahui bahwa Ibu ini mengalami hipertensi? Awalnya saya tidak tahu sama sekali kalau ada tekanan darah tinggi. Soalnya kan saya kan merasa biasa aja. Paling cuma sering pusing, Neng, kepala saya nih di bagian belakang, depan nyut-nyutan itu loh, Neng. Iya, sama leher berat rasanya. Waktu itu Ibu menganggap keluhan Ibu itu karena apa? Ibu bisa Ibu ceritakan tidak? Itu pikir saya kan karena capek aja. Soalnya kan saya sama suami kan usaha tuh dagang. Berangkat pagi pulang malam, jadi pikirnya kan mungkin karena kecapean bolak-balik gitu, Neng. Bisa Ibu ceritakan tidak Bu, seperti apa aktivitas Ibu sehari-hari waktu di toko? Kayak ya berangkat pagi jam 7, buka toko, beres-beres, nyapu gitu, Neng, ngepel. Udah itu pulang ke rumah, beres-beres di rumah, ngurus anak. Oh gitu ya Bu. Iya. Saat itu apakah Ibu pernah berpikir kalau keluhan yang Ibu rasakan ini berkaitan dengan tekanan darah Ibu? Enggak, Neng, saya bener-bener nggak mikir ke situ, cuman mikirnya kecapean aja. Lalu kapan akhirnya Ibu memutuskan untuk memeriksa diri Ibu? Waktu itu udah kecapean betul, kepala berat, rasanya leher sakit, terus suami saya bilang udah coba periksa aja, katanya ke rumah sakit umum tuh, katanya gitu. Di situ saya periksa, akhirnya tahu jadi kena hipertensi darah tinggi katanya. Saat itu apa yang Ibu lakukan? Ya saya duduk dulu minum air putih, terus sambil mikir, kok kena darah tinggi, padahal kan saya makan juga istilahnya makan biasa aja, nggak mikir-mikir ke situ. Apa yang Ibu rasakan saat itu Ibu punten? Kepalanya berat, habis itu lehernya sakit gitu tuh. Setelah itu nyut-nyutan. Setelah itu bagaimana Ibu? Ya akhirnya diperiksa, ternyata tekanan darah saya tinggi. Tekanan darah saya tinggi, pas diperiksa itu kalau nggak sekitar 160/100. Apa yang Ibu rasakan ketika tenaga kesehatan tuh seperti dokter, perawat mengatakan Ibu ini punya tekanan darah tinggi, Bu? Ya kaget lah, Neng. Maksudnya umur juga masih muda sih, masih sekitar 38, masa iya sudah sakit darah tinggi. Kaget seperti apa Ibu punten? Karena kan saya juga ngerasanya masih muda, kok bisa ya kena darah tinggi, apa karena makannya sembarangan. Saat itu apa yang Ibu pertama kali yang terlintas di pikiran Ibu, Bu? Takut stroke doang. Selain stroke, Ibu tahu nggak kalau darah tinggi ini ada komplikasi apa aja? Nggak tahu, tapi takutnya stroke doang tuh, kayak saudara saya tuh stroke, Nong. Jadi ya kalau udah stroke kan udah ting-bating di kursi roda ya, ngeri kan gitu. Kenapa Ibu berpikir langsung ke stroke gitu Ibu? Ya karena saya tahu tekanan darah tinggi itu bisa menyebabkan stroke. Banyak yang bilang juga gitu, Bu, kalau stroke mah antaranya darah tinggi mah stroke katanya larinya. Makanya saya langsung takut. Bisa Ibu ceritakan saat itu? Akan lebih lanjut, rasa takut yang Ibu rasakan itu saat itu seperti apa Ibu? Ya saya takut aja nanti tiba-tiba stroke ting-bating kan, akhirnya nanti anak saya nggak ada yang ngurus. Saya masih ada anak 2 soalnya ini, no. Saat itu apakah ada pengalaman atau kejadian yang membuat Ibu seperti semakin takut terhadap stroke? Ada saudara saya kena stroke, udah itu naik kursi roda, nggak bisa ngapa-ngapain, ngeribetin orang kan, aduh, udah itu umurnya nggak panjang lagi, no, meninggal. Allahu Akbar. Bisa Ibu ceritakan tidak Bu pengalaman tersebut? Iya, sebelum stroke beliau aktif sih orangnya, istilahnya mungkin makan juga asal-asalan saudara saya itu, Nong. Jadi ya mungkin gitu, mungkin karena
makannya sembarangan itu kali, makanya stok saja jadi kepikiran, jadi takut juga ya Nong ya. Iya, bagaimana perasaan ibu saat melihat kondisi tersebut, Bu? Ya sedih, saya juga sampai mikir, aduh gimana ya kalau ting-bating terjadi gitu kan, saya jadi takut gitu. Apa yang paling membuat ibu kayak khawatir jika hal itu terjadi pada diri ibu sendiri gitu? Ting-bating dong, takut lah, namanya anak masih butuh orang tua kan. Makanya sejak divonis punya penyakit darah tinggi, akhirnya saya jadi udah ngikutin kata dokter aja deh, makanya harus hati-hati, jaga pola makan. Setelah mengetahui bahwa ibu punya tekanan darah tinggi, apakah ada perubahan di hari pertama? Iya, yang pertama sakit kepala itu, yang pening, kepala nyunyut. Pas sudah dikasih obat sama dokter, saya minum, ya alhamdulillah udah agak membaik. Seperti biasanya apa yang sering ibu pikirkan? Iya, saya mikir penyakit ini bisa sembuh, pastilah bisa sembuh, saya bilang. Yang penting saya kan ikut aturan dokter juga, pantangan-pantangan yang nggak boleh dimakan. Saya harus ikut juga, disuruh dokter juga olahraga. Apakah ada gimana ibu? Apakah ada kekhawatiran sampai ibu mempengaruhi aktivitas sehari-hari ibu? Iya, begitulah Nong lah. Bisa diceritakan seperti apa ibu? Kalau kepala sedikit pusing saja saya langsung takut, kadang saya jadi kepikiran terus, makanya langsung minum obat. Apakah saat itu ibu pernah merasa sedih atau menangis karena kondisi tersebut? Iya, iyalah pasti itu, mana namanya juga kepikiran. Tapi udah saya nggak mikir-mikiran Nong, soalnya penyakit mendatang dari pikiran, makanya sekarang harus nggak usah mikir macam-macam, berobat, rajin minum obat, semoga sembuh aja. Amin. Kapan itu terjadi ibu Punten? Ya udah sekitar 2 tahun setengah itu Nong, baru ketahuan 3 tahunan kayaknya ya. Kapan itu terjadi ibu? Waktu malam saya lagi sendiri dan berpikir, ya kepikiran aja, takut ada apa-apa. Apa sih yang membuat ibu kayak menangis saat itu kepikiran? Ya kalau penyakit saya bertambah kan ting-bating tambah parah, kalau nggak diobatin kan ngeri juga lah, ngerepot nanti Nong. Iya ibu, saat sedang merasa seperti itu siapa sih bu yang pertama kali memberikan dukungan kepada ibu? Ya saya kan cerita ke suami pas berobat itu, pas cerita suami, kata suami saya, ya udah coba ini apa kata dokternya, ikutin makannya, pola makan, sama rajin olahraga, ikut senam-senam ibu-ibu pagi-pagi biar sembuh, biar fit, kata dia gitu. Bagaimana sih perasaan ibu setelah mendapat dukungan tersebut? Ya senang lah, saya pengen sembuh lah biar hilang penyakit darah tingginya Nong. Baik ya bu ya. Setelah ibu mengetahui bahwa ibu ini punya tekanan darah tinggi, bisa meningkatkan resiko stroke ya, seperti yang kata ibu tadi benar. Apakah ada perubahan atau apa yang ibu lakukan? Ya, ada awalnya saya mulai lebih memperhatikan kesehatan, jaga pola makan. Sekarang sudah mulai memilih makanan yang istilahnya kayak yang bisa naikin darah tinggi. Kata dokter jangan makan daging kambing, saya nggak makan gitu kan. Apa sih yang membuat ibu akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan? Ya takut lah, kita kan sayang keluarga, pengen sehat badan. Iya bu ya, alhamdulillah. Takut seperti apa yang ibu rasakan, ibu bisa ceritakan? Ya takut kalau tekanan darah saya semakin naik, kalau nggak diobatin kan berbahaya, takut stroke, ting-bating, nanti takut terjadi hal yang nggak enak kan, aja bilang Iya, benar. benar. Saat itu apakah ada target atau ada harapan gitu ibu yang ibu pikirkan untuk kesehatan? Saya cuma pengen sehat biar tetap bekerja, bisa ngurus anak, ngurus usaha, bantu suami. Iya bu ya. Menurut ibu gimana sih bu, seberapa penting menjaga kesehatan agar terhindar dari stroke ibu? Ya semangat penting sama pikiran, makanya saya nggak mau mikir macam-macam, istilahnya nggak mau mikir begini, yang penting bismillah sembuh aja gitu Bisa aja. ibu ceritakan nggak kenapa sih sangat penting? Ya kalau sudah terkena stroke, ya nantinya malah ting-bating ada apa-apa kan bingung kitanya. Jadi semuanya terhambat, acak-acakan, dagang anak, aduh kepikiran kan. Ketika memikirkan itu, apa sih yang ibu rasakan? Ya jadi lebih termotivasi, seneng lah biar sehat gitu. Termotivasi dalam apa bu? Ya itu, maksudnya saya jadi lebih termotivasi, itu maksudnya lebih semangat buat sembuh. Kan tadi kata ibu selama 2 tahun ini bagaimana sih pengalaman ibu dalam menjaga tekanan darah tetap terkontrol, tetap baik? Ya tidak mudah sebenarnya, bisa diceritakan kepada maksudnya tidak mudah itu ya. Saya harus jaga pola makan, aktivitas cukup, istirahat cukup, harus jaga kesehatan. Terus itu sama ngurangin aktivitas juga untuk sementara ini, kata dokternya gitu. Kesibukan seperti apa yang paling ibu sering ibu lakukan atau kesulitannya ibu? Ya di toko kan kadang dagang tuh, rame juga, jadi ya bantu-bantu suami juga. Saat di toko sedang ramai nih, apa yang paling terjadi dengan kondisi atau kesehatan itu ibu? Iya kadang-kadang di toko kadang rame itu ada saatnya pembeli banyak sekali, belum lagi kalau ada barang masuk tuh saya kan bantuin nyatet stok gas aqua gitu, dicatat. Kadang kuncinya kadang. Oke. Ibu punten nih, tadi kan ibu merasa kelelahan. Apakah ibu merasa kelelahan, stres mempengaruhi tekanan darah ibu? Iya waktu itu kalau nggak salah lebaran haji kemarin itu saya juga hampir kurang istirahat. Beberapa hari waktu mau lebaran haji itu kan rame tokonya, jadi saya kurang istirahat, kecapean.
Tuh, makanya di situ saya pas saya cek kok tiba-tiba darahnya saya langsung naik gitu, kepala sakit. Baik ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan saat mengetahui tekanan darah Ibu ini kembali naik? Ya saya sedikit kepikiran dong, jadi nggak apa kepikiran sendirilah, kok bisa gitu naik darah saya ini. Saya kecewa sama diri saya sendiri. Aduh ya Allah, kenapa sampai naik darah tinggi? Mengapa merasa kecewa Ibu Punten? Ya karena kecewa aja, karena kecapean aja dong, namanya orang capek kan ya, bingung ya kitanya juga kan. Iya Bu ya. Ngurusin usaha, bantu suami, ngurus anak. Baik. Apa sih yang Ibu kemudian yang Ibu lakukan untuk karena kan Ibu tadi merasa sedih, berusaha untuk menjaga kesehatan tapi belum, tekanan darahnya belum stabil, masih tetap naik. Apa yang Ibu lakukan? Ya saya nyoba buat ngurangin aktivitas aja terlalu berat, jadi banyak istirahat, itu aja paling dong. Baik ya Bu ya, di sini saya juga mau nanya tentang obat-obatan nih. Punten ya Bu ya, bisa diceritakan tidak Bu bagaimana sih pengalaman Ibu selama menjalani pengobatan selama tekanan darah tinggi? Ya awalnya saya merasa berat apa namanya, tapi ya lama-lama terbiasa lah dong kan ya, kayak minum obat macam-macam Baik. gitu. Berat seperti apa Ibu yang Ibu maksud? Boleh Minum tolong obatnya, ceritakan? soalnya ibunya kurang suka minum obat dong. Baik ya Bu ya. Iya. Baik. Apa sih yang Ibu rasakan saat pertama kali dokter mengatakan bahwa Ibu nih harus minum obat secara rutin? Iya, secara rutin seperti itu. Iya. Ya sempat mikir juga sih, masa ya harus minum obat terus lamanya sampai seperti ini, kan bingung. Saya juga nanya, dok kira-kira nanti bisa sembuh nggak? Kata dokternya yang penting jaga pola makan, insya Allah sehat bu, katanya gitu. Baik. Apakah saat itu Ibu menerima kondisi tersebut dengan dengan lapang dada? Karena kan Ibu harus minum obat tiap hari. Iya. Itu rutin. Iya iyalah dong, namanya kan pengen sembuh ya, jadi kan harus ikut aturan dokter ibu mah. Nah, berarti ngikut omongan dokter untuk minum obat gitu ya Bu ya? Iya bener ya. Lalu bagaimana sih sampai akhirnya Ibu ini bisa menerima pengobatan bahwa Ibu ini minum obat secara rutin? Ya setelah dokter ngomong kayak gitu tuh langsung ibunya nurut. Suruh kontrol, bu kontrol ya. Iya, jadi setiap jadwal dikasih kontrol ibu kesana kontrol. Baik ya Bu ya. Mau lanjut ya Bu ya, punten. iya. Bagaimana sih apa-apa baik. Bagaimana sih kebiasaan Ibu dalam minum obat sekarang ini Bu? Karena kan Ibu nih minum obat kontrol Bu ya secara Iya, rutin. benar. 1 bulan sekali atau bagaimana Ibu? Iya ya kan biasanya kan pagi setelah bangun tidur tuh sarapan dulu minum obat, pokoknya itu sehari 3 kali ibu minum obat. Iya, jadi nggak, maksudnya jadwal kata dokternya jam sekian kan ibu minum obat tuh. Iya Bu ya. Minum obat tuh harus diminum ya Bu ya. Iya Kan kalau harus, nggak karena kan diminum bahaya. makanya ibunya juga kepikiran kan, kata suami juga harus lupa tuh obatnya diminum biar sembuh biar hilang. Iya, harus diikutin ya Bu ya anjuran Iya. dokternya, jangan sampai Iya. lupa. Iya, Ibu punten, apakah Ibu pernah lupa minum obat? Enggak, alhamdulillah, soalnya kan ada suami yang ngingetin juga nong ya. Tapi kalau kan minum obat rutin tuh pasti ngerasa males minum obat. Apakah Ibu pernah lupa minum Iya obat? pernah, cuman kan pernah nong, cuman kan ya langsung pas inget langsung diingetin suami langsung minum. Bisa Ibu ceritakan kapan sih biasanya Ibu lupa minum obat? Ya pas lagi di toko, kira kan aturan kan jam 2 tuh ibu minum tuh. Heeh. Tahu-tahu udah jam 4 aja gitu, baru suami udah minum obatnya. Baru Apa cepet sih yang Ibu minum. rasakan ketika gimana ya menyadari lupa minum obat? Ya langsung minum obatnya, langsung ibu minum aja. Langsung minum aja. Mm-mm. Baik ya Bu ya. Soalnya takut kan diminum takut naik lagi nanti darahnya, makanya langsung ibu minum pas tahu lewat jam. Baik. Setelah Ibu lupa minum obat nih, apa sih yang biasanya Ibu lakukan? Ya kalau baru inget sih masih di hari yang sama biasanya langsung saya minum obatnya bu, ini nong. Apakah ada perubahan yang Ibu rasakan setelah minum atau menjalani pengobatan Ibu? Ada, langsung enak, badan enteng, terus itu apa kepala juga kurang berat jadi hilang. Udah jarang pusing, badan udah rasanya enak. Baik ya Bu ya. Berarti apa sih arti perubahan tersebut bagi Ibu gitu Bu? Ya, ibunya juga lebih senang lah, tenang, jadi alhamdulillah ya kalau memang bisa sembuh makan. Jadi Baik. bisa aktivitas lagi sehari-hari. Ibu punten ya Bu ya, kalau boleh tahu apa sih makna dalam Ibu minum obat pagi yang Ibu minum gitu? Ya biar menjaga kesehatan aja no, biar sehat. Menjaga diri maksudnya gitu kan. Bisa jelaskan lebih lanjut tidak Ibu punten ya Bu? Ya kalau dulu kan ibu kan anggap minum obat tuh apa gimana gitu ya, pas sakit minum obat. Sekarang jadi melihatnya sebagai ya ibunya berusaha aja gitu biar sehat, bisa bersama keluarga gitu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu punten ya, ketika Ibu mengatakan ingin bersama keluarga nih lebih lama lagi, apa sih yang ada dalam pikiran Ibu saat itu, bisa tolong ceritakan tidak Bu? Ya saya kan ngeliat anak-anak, apalagi anak saya udah 2 kan, yang satu masih kecil, yang satu udah gede gitu kan. Jadi orang juga ngasih semangat biar mamanya sembuh. Iya Bu ya, benar. Oke, di sini saya mau nanya tentang kayak seperti pola makan Ibu, pola istirahat, apakah diperbolehkan Ibu? Ya apa-apa no ya. Baik.
Punten ya Bu ya, setelah Ibu mengetahui bahwa Ibu ini punya tekanan darah tinggi, apa sih ada Kak perubahan dalam pola makan Ibu sehari-hari? Iya ada. Kalau dulu kan saya makan kan apa aja saya makan, no, nggak milih-milih. Daun singkong segala apa tak makan, ikan asin ibaratnya ya, no ya. Tapi sekarang jadi saya milih-milih makannya apa, makan apa sayuran gitu. Daging-dagingan juga enggak. Bisa Ibu ceritakan nggak makan apa sih yang paling Ibu hindari atau kurangi ya selain daging? Iya, jadi kan yang paling kurangin itu makan yang asin tuh. Terus makan yang terlalu berminyak juga. Baik, Gitu. makanan seperti apa Ibu? Gorengan gitu, ikan asin kan ibu kan doyan tuh dari dulunya makan ikan asin dong ya, namanya orang di kampung kan dong ya makan ikan asin ya. Iya. Jadi sekarang mah ibu kurangin makan ikan asinnya dong karena nggak Mengapa boleh. nggak benar ya Bu ya? Mengapa Ibu memilih mengurangi makanan kayak ikan asin seperti yang Ibu Ya katakan karena tadi? dokter juga bilang makanan yang kayak gitu nggak boleh dimakan, takut darahnya naik, apalagi asin katanya gitu, cepet bikin darahnya naik dong. Bagaimana sih perasaan Ibu saat pertama kali harus mengurangi makanan yang biasa Ibu suka nih makan tiap hari, tiba-tiba dokter nggak boleh makan ini, di stop? Ya mikirnya berat sih ya, namanya kita hari-hari makannya begitu, cuman ya gimana ya, pengen sembuh ibunya juga dong. Iya Bu, berat seperti apa Ibu? Boleh tolong ceritakan tidak? Ya kan ibu kan misalnya suka yang gurih-gurih gitu kan, makanya kalau sekarang makannya udah diubah jadi ya kurang selera aja gitu nong kalau nggak Makanan yang paling Ibu sulit batasin nih Bu, apa Ibu kalau boleh tahu? ya itu kerupuk sama ikan asin gitu, sambel. Cuman sekarang ibu sudah nggak makan itu lagi lah, jadi makannya sayur-sayuran aja dulu. Oh baik ya Bu ya. Punten Bu, bentar Bu. Maaf ya Bu. Iya nong. Kenapa sih Ibu tadi kan ikan asin, kerupuk, kenapa sih kedua makanan itu yang paling Ibu sulit hindari gitu Ibu? Ya karena udah terbiasa makannya itu, namanya juga di kampung kan dong yang Sudah makannya terbiasa. itu. Iya. Saat sedang ingin sekali makan nih, misal nih Ibu ngeliat keluarga Ibu lagi pada makan itu, bagaimana sih apa yang Ibu lakukan biasanya Bu? Ya pengen sih, pengen kadang saya apa makan sedikit gitu karena pengen gitu, tapi nggak banyak-banyak kayak dulu lagi, udah rubah nong. Baik ya Bu ya. Bagaimana sih usaha Ibu untuk mengendalikan keinginan Ibu? Karena kan saya juga pengen makan, tapi saya nggak bisa. Gimana Ibu pengendaliannya? Ya kan karena ibu kan pengen sembuh tuh, jadi ibu harus tahan-tahan lah makan-makan kayak gitu. Ya kan pengen sembuh, pengen pulih lagi. Iya Ibu. Keluarga ada yang mengingatkan tidak Ibu? Seperti, Mama jangan makan itu. Tolong bisa ceritakan tidak Ibu? Iya, kadang kan kalau lagi kumpul keluarga tuh lagi bacakan gitu. Kalau di sini kan di sana kan bacakan dong namanya tuh. Iya Ibu, saya orang Lampung. Oh iya, jadi kalau lagi bacakan tuh kan kadang apa ibunya ngambil tuh, terus kata bapaknya, waduh kan nggak boleh makan ikan asin gitu. Suami ibu tuh ngingetin aja. Kadang kalau mau makan yang asin-asin tuh suami ibunya apa bilang sama yang banyak, nantinya kumat lagi. Iya Bu ya, ya Allah. Bagaimana sih perasaan Ibu ketika diingatkan oleh suami Ibu? Karena kan pasti merasa gimana ya Bu ya, bisa tolong ceritakan tidak? Ya seneng lah, berarti suami saya masih peduli lah nong sama istrinya. Iya Bu ya, Namanya demi alhamdulillah. kebaikan istri ya. Setelah menjalani perubahan nih pola makan Ibu selama ini, apakah ada manfaat gitu Bu? Apa yang Ibu rasakan? Ya, badan rasa lebih enak, sekarang pusing-pusing juga udah jarang. Baik. Kalau pusing ibu kamu tuh cepat ibu minum obat tuh Langsung? langsung, karena kan takut ya gitu. Selain dari obat dokter, apakah Ibu minum obat dari apotik, herbal, atau apa Ibu? Enggak, kalau ibu makan nggak pernah minum kayak gitu dong, paling obat dari dokter aja tuh. Kalau berobat di rumah sakit umum tuh dapat obat ya itu ibu minum. Baik. Paling Iya, olahraga khusus, karena kan pagi-pagi tuh ada senam tuh nong di belakang tuh ibu. Senam apa Ibu? Itu senam sehat pagi, bayar 5.000 tuh. Jadi kan tadinya kan ibu tuh nggak pernah ikut tuh, semenjak yang kena ini ibunya suami aja tuh nyuruh tuh udah sana katanya ikut gitu. Baik ya Bu ya. Biar nggak Berarti bisa Ibu ceritakan tidak Bu, di rumah dan di toko itu apa sih yang Ibu lakukan aktivitasnya? Iya, pagi-pagi kadang beres-beres rumah, nyapu. Kan ibu kan nggak ada pembantu nong yang ngepel. Iya. Ada juga anak dua masih kecil-kecil, masih sekolah kan. Udah tuh berangkat pagi ke toko, bantu suami dagang gitu. Ya bolak-balik ini dong, berangkat pagi, pulang malam, namanya orang dagang ya. Iya Ibu. Baik Ibu. Apakah Ibu pernah mencoba olahraga khusus atau olahraga secara khusus gitu Ibu? Ya paling jalan kaki pagi-pagi nong, muter-muter gitu. Muter-muter. Itu juga hari Minggu doang. Hari Minggu aja. Kira-kira kalau ada olahraganya kira-kira berapa menit Ibu punten? Ya setengah jam paling muter, apa jalan kaki. Olahraganya di mana Ibu? Di itu di jalan tuh muter-muter dong, di lapangan tuh bareng-bareng sama tetangga-tetangga pagi, paling Minggu doang. Iya. Apa sih yang membuat Ibu memilih jalan kaki Bu? Karena kan ada olahraga yang lain. Iya, karena enak aja kan sama ngobrol-ngobrol, jalan sehat sama tetangga tuh. Baik. Setelah Ibu olahraga nih, apa sih yang Ibu rasakan? Bagaimana rasa badan Ibu? Ya lebih enak aja, enteng gitu kan. Ya ada perubahannya nong sebenarnya.
pikiran lebih ringan, badan juga lebih enak gitu. Ah. Kepala sakit udah jarang. Selain manfaat itu, apakah ada manfaat yang lain ibu yang ibu rasakan? Ya lebih tenang aja, ibunya jadinya lebih enak aja gitu. Baik ya bu ya. Ini ibu sendiri di rumah? Iya kan ibu kan lagi istirahat di rumah dong, soalnya kan suami mah lagi toko dagang, anak lagi Punten ya bu ya. iya, lagi sekolah agama yang kecil. Tadinya saya mau ke toko, terus kata ibu di rumah aja. Soalnya kan di rumah kan rame no, iya. Iya. Ada anak-anak juga, saya bisik nantinya. Baik ya bu ya. Di sini mau lanjut loh ibu. Ya, Selain manfaat nih, apakah ada manfaat yang lain yang ibu rasakan? Iya, jadi ibu merasa lebih tenang aja, lebih tenang, lebih ngerasa lebih fit aja. Maksudnya lebih tenang, lebih fit itu seperti apa ibu? Bisa tolong ceritakan tidak? Iya, lebih tenang tuh maksudnya ada kadang banyak pikiran kan, kalau kita sakit kan banyak pikiran, nambah-nambah lagi nanti nong sakit. Ya, jadi ibu rasa jalan kaki, rasa tidur. Baik, boleh dilanjut ibu? Ya boleh. Baik, menurut ibu, ini lanjut ke stres aja ya bu ya. Menurut ibu, apakah stres ini mempengaruhi tekanan darah ibu? Iya, pengaruh. Iya, pengaruh lah nong, namanya kita kepikiran kan. Iya. Apa karena mungkin ibu tuh banyak bikin pikiran gitu kali dong ya, makanya ibunya jadi darah tinggi. Iya kali ya. Iya bu ya. Ibu punten nggak pena kayaknya. Tadi di situ tadi nong. Oh ini dia ibu. Oke, punten ya bu. Maaf ya bu ya. Iya. Tadi bagaimana ibu? Iya, apa istilahnya stres, banyak pikiran itu kan sangat mempengaruhi banget. Jadi mempengaruhi ya bu. Bisa ibu ceritakan tidak ibu? Bagaimana sih hal tersebut membuat ibu banyak pikiran? Iya, banyak Ya, pikiran. banyak pikiran tuh bisa dari di toko gitu kan, bisa jadi karena anak-anak ngomel terus kalau anak ini kadang kan gitu, Pak. Itu kali yang bikin ibu tuh darah tinggi apa kurang tidur gitu nong. Masalah seperti apa ibu yang biasanya membuat ibu stres? Ya kalau lagi sepi, cuma kan kata suami namanya juga orang dagang lah, kadang rame kadang sepi gitu kan. Baik ya bu ya, saat ibu menghadapi kondisi atau kesulitan tersebut bu, apa sih yang ibu rasakan? Ya, itu jadi banyak pikiran, susah tidur ibunya. Apa sih yang biasanya muncul dalam pikiran ibu saat ibu tidur? Ya kalau usaha sepi kan bingung lah, kita nggak dapat duit, anak kan mau jajan, sekolah, Iya ya bu duit, ya. mau buat kebutuhan, iya. Baik, bagaimana sih kondisi tubuh ibu ketika ibu sedang banyak pikiran nih kalau malam? Iya, kepalanya kerutan, kadang lelah, pegel, badan gitu, nggak nyaman aja, iya. Apa sih yang ibu lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan ibu? Kalau ibu lagi sakit, kadang minta tolong suami gitu, sambil lihat, sambil ngobrol gitu. Baik ya bu ya. Pikiran biasa. Tukar pikiran juga. Ya, Baik. benar. Mengapa sih ibu memilih bercerita kepada suami? Ya, Punten ya bu ya. suami kan yang ngerti lah, kalau kita sama anak yang ngerti lah dia. Nah, paling nggak udah sih mah minum obat aja paling kayak gitu, iya. Selain bercerita kepada suami nih, ada hal yang lain tidak membantu ibu merasa lebih tenang, merasa lebih baik? Ya paling ibu ikut pengajian gitu-gitu iya. Kalau pengajian itu satu minggu berapa kali ibu bisa ibu ceritakan? Seminggu sekali, setiap Jumat aja pengajian. Ada pengajian rutin tuh di masjid musola belakang. Baik ya bu. Apa sih yang ibu rasakan setelah melakukan pengajian atau berdoa gitu ibu? Ya pikiran tenang gitu, apa istilahnya lebih lega aja gitu. Sekarang kan habis ngaji kan kumpul sama teman-teman gitu ya. Apa yang ibu rasakan setelah melakukan pengajian? Ya lebih tenang aja, rasanya bukan pikiran berkurang. Baik ya bu ya, alhamdulillah. Bagaimana sih dengan kualitas tidur ibu punten bu selama ibu kena darah tinggi nih? Bagaimana tidur ibu? Kalau lagi awal-awal sih kan ngacak tuh tidur, tidur, tapi semenjak berobat ini kan dokter nyaranin harus tidur banyak tidur gitu, istirahat ya, makanya ibu ikutin aja. Biasanya tidur ibu terganggu tidak bu punten? Kalau waktu lagi awal-awal belum berobat tuh ya terganggu, sulit tidur gitu kan, ibunya gelisah, pusing, kepalanya ngenyut-ngenyut. Baik, menurut ibu seberapa penting sih istirahat dalam menjaga pola tekanan darah ibu nih, pola istirahat? Harus, penting lah, tidur mah orang dokter juga bilang, ibu nggak boleh begadang bareng nggak boleh terlalu capek. Baik. Gitu, ya. Baik ya bu ya. Karena kalau kurang tidur nanti kan biasanya badan jadi nggak enak, bisa darah tinggi bisa naik gitu kan, bahaya. Makanya ibu nurut aja. Baik, sekarang saya mau nanya pola kebiasaan ibu nih, kebiasaan sehari-hari ibu. Ya boleh. Baik ya bu ya, setelah mengalami tekanan darah tinggi nih, apakah ada kebiasaan sehari-hari yang berubah gitu ibu? Bisa tolong ceritakan tidak ibu? Banyak yang berubah sebenarnya tadi ya. Bisa saya lebih memperhatikan kesehatan. Kalau capek tetap dipaksa ya ibu kerja, tapi sekarang kalau udah rasa nggak enak badan ya ibunya istirahat di rumah. Soalnya kan waktu dulu kan ibunya belum ada karyawan tuh nong, sekarang udah ada yang bantu-bantu ponakan tuh ngebantuin di toko. Baik ya bu. Ibu ini semenjak kata dokter itu suruh istirahat itu, jadi suami nyari ponakan buat nemenin di sana. Bagaimana sih pengalaman ibu ketika ibu ini mencoba mengubah kebiasaan sehari-hari ibu? Ya dikatakan sulit ya sulit sih, semuanya lama-lama kan jadi kebiasaan lah. Saat rasa sulit nih, apa sih yang ibu lakukan? Ya mencoba mengingat gitu bahwa kalau sakit tuh nanti begini gitu nong, jadi lebih banyak usaha segala macam, nanti nggak ada yang perhatiin gitu, terbengkalai gitu nong. Selain itu, apakah ada kebiasaan lain gitu ibu yang berubah?
Ya paling ibu paling rutin buat meriksa tekanan darah aja ke rumah sakit umum tuh. Sebelumnya bagaimana ibu? Ya, ya kalau dulu mah nggak pernah cek itu, kecuali kalau udah sakit tuh. Baru tetangga tuh bilang, awas tuh takut darah tinggi katanya gitu. Makanya ibu cek ya. Baik, coba seberapa sering sih bu meriksa tekanan darah di puskes atau daerah terdekat? Biasanya kalau udah nggak enak badan tuh, rasa berat segala macam, baru ibu kontrol. Baik, apa sih yang ibu rasakan, bisa ceritakan tidak bu? Ya kalau udah kontrol kan udah berobat tuh lebih enak aja badan. Baik. Selanjutnya di sini punten bu, saya mau nanya tentang pencegahan stroke ya bu ya. Bentar ya bu, saya lihat dulu catatan saya. Ya. Baik nih, selama ibu menjalani tekanan darah tinggi nih, siapa sih yang paling banyak mendukung ibu dalam menjaga kesehatan? Suami Bisa ceritakan anak-anak. tidak ibu? Suami sering mengingatkan tuh buat minum obat, kalau saya makan sesuatu apa gitu yang kira-kira bikin darah tinggi, suruh kurangin sama dia gitu. Baik ya bu ya. Kalau lihat badan capek, udah istirahat aja dulu katanya gitu, pulang ke rumah gitu. Selain suami, apakah ada yang mengingatkan ibu? Ya paling anak-anak aja, paling anak. Bisa diceritakan tidak ibu? Maksudnya misalnya, kadang iya kalau lagi butuh minum obat, kadang anak saya sambil bilang gitu kan, Mama sudah minum obat belum, katanya gitu. Berarti ada ya bu yang ngingetin? Ada kan, ya namanya emaknya ya, kita di rumah cuma berempat ya ya, jadi gitulah. Paling bapaknya bilang, mamanya tuh udah minum obat belum, baru dia ingetin. Baik, berarti peduli, alhamdulillah ya bu ya. Menurut ibu, anak-anak apakah dukungan keluarga ini mempengaruhi nih semangat ibu dalam menjaga kesehatan? Iya, mempengaruhi gitu, namanya kan pengen sehat ya ibunya juga ya. Iya. Bagaimana sih dengan tenaga kesehatan, misal nih dokter, perawat, kalau lagi ibu lagi kontrol nih, apakah mereka, ibu obatnya gimana, udah diminum, nyemangatin ibu gitu? Iya, soalnya kan ibu kontrol tuh ada tuh yang perawatnya tuh orangnya ramah banget, seneng ibu kan. Kadang kalau ibu ke situ tuh suka dipijit gitu ke ibu, jadi ibunya gimana gitu ke dia ya, udah magelis anaknya tuh. Baik ya bu ya. Bantuan seperti apa ibu yang ibu rasakan? Mereka juga apa kalau ibu kesana sudah ngejelasin tentang hipertensi, ibu juga kan nanya-nanya, terus kata dia, Bu harus rutin ya kontrolnya katanya gitu, sama cek darah gitu-gitu, tekanan darah dicek gitu katanya. Terus mengapa sih informasi itu sangat penting gitu ibu? Ya sangat membantu ibu, namanya ya orang kampung kan ya, tadi ya kalau dikasih info gitu kan seneng gitu. Baik, setelah ibu mendapatkan edukasi nih atau informasi, apakah ada perubahan dalam cara ibu menjaga kesehatan? Iya, jadi ibunya lebih ini aja lebih hati-hati aja gitu kan. Alhamdulillah. Berarti Pola sangat bermanfaat ya bu ya. Pola makan juga ibu jaga, sekarang istirahat cukup. Baik. Baik, selanjutnya di sini izin bu ya, saya mau nanya faktor-faktor penghambat nih. Selama menjaga kesehatan nih, ada terhindar dari stroke, apakah ada hambatan yang ibu alami? Ada beberapa. Hambatan seperti apa ibu? Bisa tolong ceritakan nggak? Kesibukan juga, aktivitas ibu kan ini apa istilahnya orang dagang ya. Iya ibu. Dampaknya terhadap usaha itu dalam menjaga kesehatan seperti apa ibu? Dampaknya itu ya kadang itu ibu jadi telat makan gitu kadang lupa istirahat gitu dong baik ibu ya. Bagaimana sih perasaan ibu ketika hal itu terjadi gitu ibu? Ya kadang-kadang kaget aja, kesel aja gitu. Baik. Kesel gitu ya. Kenapa ibu merasa kesel, bisa tolong ceritakan tidak ibu? Ya keselnya karena aduh kok sampai lupa sih, karena dagang aja gitu kan. Lupa makan, lupa istirahat, semuanya mau gimana ya, namanya toko nggak ada orang, kita dagang sama suami gitu kan ya. Selain kesibukan yang ibu sebutkan tadi, apakah ada hambatan yang lain ibu, bisa tolong ibu ceritakan? Ya menjaga pola makan aja, jangan makan sembarangan lagi. Baik dokter dipantang. Apa yang membuat ibu menjaga pola makan menjadi susah atau sulit gitu ibu? Iya, karena sudah terbiasa dengan makan makanan yang udah biasa dimakan. Selain kesibukan makan, adakah hambatan yang lain ibu? Nggak ada sih. Nggak ada. Baik. Ketika ada, misal nih, ketika ibu lagi berada di acara keluarga atau kumpul bersama nih, kan kemarin kita habis lebaran ya bu ya. Bagaimana sih pengalaman ibu menjaga pola makan? Ya itu yang paling sulit, lagi kemarin ada kambing kemarin, ini suami saya ngomel. Udah tuh jangan makan kambing, nanti darahnya naik gitu, tuh paling gitu doang. Bagaimana perasaan ibu setelah ibu tahu nih? Waduh, mau belajar daging nggak dimakan. Baik ya bu Jadi ya. kemarin juga dapat kurban tuh, tak kasih sama saudara, soalnya kan nggak ada yang
ibu mengolah itu takut nanti baunya, nggak suka baunya. Iya. Baik ya Bu ya, alhamdulillah. Selanjutnya di sini saya mau nanya yang lain nih Bu. Ibu sudah menjalani hipertensi ya selama kurang lebih dari 2 tahun. Kalau Ibu melihat kembali perjalanan selama ini, apa sih yang berubah gitu Bu dari seharian Ibu, aktivitas Ibu, bisa tolong ceritakan tidak Ibu? Ya paling berubah itu cara saya memandang kesehatan itu paling gitu. Seperti apa Ibu, boleh tolong ceritakan tidak Ya, Ibu? dulu kan ibu kan ngerasa sehat itu kan sesuatu yang biasa aja gitu kan ya, jadi nggak sampai memperhatiin pola makan, istirahat. Ya, namanya kan mikirnya masih muda ini ibu gitu kan ya. Baik ya Bu ya. Nah, tahu-tahu pas ibu nggak mikir-mikir ke situ badan sakit. Setelah Ibu ya. mengalami tekanan darah tinggi Ibu, bagaimana Ibu? Boleh tolong ceritakan tidak? Ya setelah ibu ngalamin hipertensi itu ya baru sadar ternyata kesehatan itu mahal nong. Iya. Iya. Saat sakit baru terasa penting juga tubuh sehat. Kalau sehat makan semua takut ada apa-apa ya nong ya. Iya benar ya Bu ya. Ketika Ibu mengatakan terlalu sibuk nih memikirkan pekerjaan, seperti sibuk banget deh mikir kerjaan, bisa tolong ceritakan tidak Bu, bagaimana sih kondisi Ibu sebelum terkena darah tinggi? Ya kan waktu itu kan ibu kan sampai apa itu kena sibuk di toko dagang, jadi nggak kenal waktu istirahat pagi, berangkat pagi pulang malam ke toko biasa nong. Iya Baik bolak-balik ya Bu ya. untuk anak sekolah kan repot tuh karena memang di rumah nggak ada orang. Ya. Baik, saat itu apakah Ibu pernah memikirkan dampaknya terhadap kesehatan Ibu? Enggak sih, saya mikirnya selama masih kuat berarti tidak ada apa-apa, memang masih muda kan dong ya. Baik. Selanjutnya punten Bu ya, saya mau nanya tentang masalah punten nih, sekarang saya mau nanya tentang makna ya Bu ya. Baik, sekarang saya mau nanya tentang makna. Apa sih makna kesehatan bagi Ibu sekarang ini, bisa Ibu ceritakan tidak Ibu? Ya kesehatan itu penting buat apa istilahnya, pokoknya penting kesehatan itu nong, takut ada apa-apa. Nah, jadi kita harus istilahnya bekerja itu lihat waktu juga. Iya Ibu, Sempat-sempatin istirahat. Kalau dulu kan ibu nggak pernah istirahat dong. Berangkat pagi pulang malam, jadi ibu tuh ngerasa paling kepala pusing, minum obat gitu doang. Kan nggak suka cek-cek ya, namanya orang kampung kan bingung ya nong ya. Iya. Jadi ya itu paling pas terakhir itu yang ibu agak ngedrop tuh. Di situ ibu langsung, suami sibuk, udah coba cek dulu ke rumah sakit umum katanya, rumah sakit Derajat. Ya udah pas ibu cek ke situ ya itu. Berarti darah tinggi. pertama kali Ibu ngecek kesehatan ini langsung ke rumah sakit Derajat atau ke puskes? Boleh tolong ceritakan tidak Ibu? Langsung ke rumah sakit Derajat karena kan memang dekat ya rumah sakit itu kan. Jadi ke situ ibu berobat ke situ. Di situ ibu tahu tuh kena hipertensi itu. Baik. Baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Di sini saya sudah selesai nih data-datanya. Nanti kalau misalnya data saya ada yang kurang, apakah saya boleh mewawancarai Ibu kembali? Ya apa-apa nong, kalau mau mah kita ibunya dicek dulu soalnya kan takut ibu ada di toko tuh. Baik ya Bu ya. Nanti kalau data saya kurang nanti saya chat Ibu lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya izin mau pamit pulang. Itu dimakan dulu nong, kuenya nong. Udah ibu bikinin minum juga tuh. Nggak usah repot-repot Ibu. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya Bu.